Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Kurniasari dengan NPM 2401 dari Prodi Teknik Kimia Angkatan 2024 Universitas Singa Perbangsa Karawang. Pada video ini, saya akan menjelaskan tutorial pembuatan diagram PXY menggunakan Microsoft Excel serta cara membaca kurva PXY untuk sistem biner benzen dan etil benzen pada suhu 90 derajat Celcius atau 363,15 Kelvin dengan asumsi mengikuti hukum Raoult. Diagram PXY merupakan diagram kesetimbangan uap cair yang menunjukkan hubungan antara tekanan komposisi cair atau yang kita biasa simbolkan dengan X dan juga komposisi uap atau yang kita simbolkan dengan Y pada suhu konstan. Oke, baik, sebelum masuk ke tutorial Excel-nya, di sini kita gunakan hukum Raoult yang menyatakan bahwa tekanan parsial tiap komponen adalah hasil perkalian fraksi mol cair dengan tekanan uap jenuhnya. Rumus yang digunakan adalah untuk P1 itu sama dengan X1 dikali dengan P1 saturated. Lalu P2 bisa sama dengan X2 dikali P2 saturated. Lalu P total atau di sini saya menyebutnya adalah P bubble itu sama dengan P1 ditambah dengan P2. Lalu untuk Y1 itu sama dengan X1 dikali dengan P1 saturated dibagi dengan P total atau P bubble. Untuk Y2 sama dengan X2 dikali P2 saturated dibagi dengan P total atau P bubble. Nah, di sini nilai P1 saturated dan juga P2 saturated itu diperoleh dari persamaan antioin pada suhu 90 derajat Celcius. Oke, baik. Untuk langkah pertama, kita menyiapkan data fraksi mol cair X1 dari 0 sampai dengan 1 dengan interval 0,1, kemudian X2 yang dihitung dengan persamaan X2 sama dengan 1 dikurangi dengan X1. Di sini kita bisa hitung menggunakan rumus Excel dengan 1 dikurangi sel pada tabel X1. Ini dihitung hingga semua data terhitung. Kemudian diperoleh X2 tertera pada layar. Kemudian kita menghitung P1 saturated. Untuk P1 saturated dan juga P2 saturated itu kita hitung seperti yang saya jelaskan tadi bahwa P1 saturated dan juga P2 saturated kita peroleh dari persamaan antioin pada suhu 90 derajat Celcius. Nah, di sini sesuai dengan persamaan antioin kita peroleh nilai A itu adalah 13,8594 untuk B pada P1 saturated itu 2773,78, lalu untuk yang C adalah minus 53,08, dan untuk suhunya adalah 363,15 mengikuti soal. Dan ini adalah untuk benzen. Lalu untuk P2 saturated itu adalah A, nilai A-nya adalah 14,0045, lalu untuk yang B adalah 3279,47, lalu yang C adalah minus 59,95, dan untuk yang suhunya itu mengikuti sama seperti soal 363,15 Kelvin. Nah, di sini saya akan memberitahu bagaimana cara menghitung P1 saturated mengikuti persamaan antioin yang di sini. Nah, di sini kita tahu bahwa persamaan antioin itu adalah A sama dengan A dikurangi B dibagi dengan T ditambah C. Nah, di sini saya sudah hitung mengikuti nilai A, B, C, dan juga T yang sudah saya peroleh. Di sini untuk P1 saturated dalam kilopascal adalah 136,14805 kilopascal. Ini dihitung dengan mengikuti rumus atau persamaan antioin. Rumusnya adalah mengikuti persamaan antioin seperti ini. Lalu untuk P2 saturated itu sama untuk rumusnya mengikuti persamaan antioin yang ini dan diperoleh 24,24739193 kilopascal. Dan ini untuk benzen dan yang ini adalah untuk etil benzen. Nah, kemudian kita menghitung Y1.
Nah, di sini karena kita sudah memperoleh nilai temperatur X1, X2, P1 saturated dan juga P2 saturated mengikuti soal dan juga P1 saturated yang sudah kita hitung, kita bisa cantumkan pada tabel. Dan juga di sini kita akan menghitung P1 dengan cara X1 dikali dengan P1 saturated. Di sini sudah saya peroleh untuk nilai P1-nya dengan mengalihkan X1 dengan P1 saturated. Dan hasilnya seperti ini kurang lebih. Dan untuk P2 saturated itu kita menghitung dengan cara X2 dikali dengan P2 saturated. Untuk P bubble itu kita hitung dengan menjumlahkan P2 saturated P1 saturated P1 dan P2 ditambah. Di sini saya menghitung dari P1 ditambah dengan P2 dan diperoleh nilainya adalah segini. Di sini saya akan menunjukkan cara menghitung nilai P1, yaitu sama dengan X1 dikali X1 dikali dengan P1 saturated. Nah, ini bisa kita drop down aja, dan ini diperoleh nilainya hingga tabel atau kolom terakhir. Lalu untuk P2 juga sama caranya. Ini kita bisa hitung dengan mengalihkan X2 menghitung dengan X2 dikali dengan P2 saturated. Maka di sini kita bisa peroleh hasilnya. Lalu untuk P bubble, di sini saya menghitung dengan cara menjumlahkan P1 dan juga P2. Nah, di sini saya akan tunjukkan cara menghitungnya, yaitu dengan cara P1 ditambah dengan P2. Maka di sini kita bisa drop aja ke bawah. Untuk langkah selanjutnya, yaitu kita menghitung Y1 dengan hukum Raoult. Nah, di sini kita bisa hitung Y1 dengan cara X1 dikali dengan P1 saturated dibagi dengan P bubble, atau untuk X1 dan juga P1 saturated itu bisa kita peroleh dari P1 yang ini, dan juga untuk Y2 itu kita bisa peroleh dari X2 dikali dengan P2 saturated dibagi dengan P bubble, atau untuk X2 dan P2 nya itu untuk X2 dan juga P2 saturated kita bisa peroleh dari P2 ini. Nah, di sini saya akan tunjukkan cara menghitungnya. Di sini caranya adalah sama dengan X1 dikali dengan P1 saturated kemudian di sini kita jangan lupa untuk memberi kurung. Lalu dibagi dengan P bubble. Di sini diperoleh 0, dan juga di sini kita bisa drop ke bawah. Nah, di sini sudah diperoleh nilai Y1-nya,
Lalu di sini kita akan menentukan Y2. Untuk caranya masih sama seperti menentukan Y1. Di sini saya akan memberitahu cara menentukan Y2, yaitu sama dengan X2 dikali dengan P2 saturated ini, lalu dibagi dengan P bubble. Nah, di sini kita bisa drop ke bawah mengikuti jumlah data. Nah, di sini sudah diperoleh Y1 dan juga Y2 pada menghitung Y1 dengan hukum Raoult. Dan di sini sudah ditemukan semua data yang kita perlukan untuk membuat kurva PXY, dan di sini saya akan memberitahu bagaimana cara membuat kurvanya. Yang pertama yaitu kita ke insert, lalu kita pergi ke chart dan kita pilih scatter. Nah, di sini kita klik kanan lalu select data, kita pilih add. Nah, kita tuliskan ini adalah PX, dan untuk series X values-nya di sini kita pilih X1. Lalu untuk series Y values-nya yaitu P bubble. Lalu kita klik OK dan juga kita add. Untuk yang kedua adalah PY. Untuk series X values-nya kita masukkan Y1. Untuk series Y values-nya kita masukkan juga P bubble. Di sini klik OK, dan di sini sudah tertera PX dan juga PY, maka kita bisa klik OK. Nah, diperoleh grafiknya sama seperti ini. Kemudian saya juga akan menjelaskan cara membaca kurvanya. Oke, untuk dari kurva yang sudah kita buat, berdasarkan grafik yang diperoleh, terlihat dua kurva utama, yaitu kurva bubble line, P versus X1, dan juga kurva dew line, yaitu P versus Y1. Nah, kurva bubble line ini menunjukkan kondisi saat cairan mulai mendidih dan menghasilkan gelembung uap. Sedangkan kurva bubble line menunjukkan kondisi saat uap mulai mengembun menjadi cair. Nah, karena benzen ini memiliki tekanan uap jenuh yang lebih tinggi dibandingkan dengan etil benzen, maka benzen lebih volatil atau lebih mudah menguap. Dan untuk cara membacanya adalah, pertama, jika titik berada di bawah kurva bubble, maka sistem berada pada fase cair. Lalu yang kedua, jika titik berada di atas kurva dew, maka sistem berada dalam fase uap. Lalu, jika titik berada di antara kurva bubble dan dew, maka sistem berada pada dua fase, yaitu campuran cair dan uap dalam kesetimbangan. Nah, sebagai contoh, jika kita memilih komposisi X1 tertentu pada kurva bubble, dan lalu kita menarik garis horizontal memotong kurva dew, maka titik potong tersebut menunjukkan komposisi uap Y1 pada kondisi kesetimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi uap itu selalu lebih kaya komponen yang lebih volatil, yaitu benzen. Contoh untuk misal X1 ini sama dengan 0. Pada X1 sama dengan 0 artinya cairan hanya berisi etil benzen. Tekanan bubble yang diperoleh sekitar 24,25 kilopascal sesuai dengan tekanan uap. Sesuai dengan tekanan uap jenuh, yaitu etil benzen. Dan karena benzen tidak ada dalam campuran, maka Y1 sama dengan 0, dan sistem didominasi oleh komposisi atau komponen yang kurang volatil.
Sekian penjelasan tata cara untuk membuat grafik PXY dan juga cara membaca grafik PXY. Semoga video saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.